Dunia fantasi. Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 27. Kedatangan ayah dan ibu. Seketika suasana tegang di antara Hendra dan keluarganya. Bagaimana ini, Bu? Bisik Hendra pada Ibu Teti. Kamu tenang saja. Semuanya sudah Ibu atur. Apa kami boleh lihat KTP kalian sekarang? Tanya ulang Partono pada Hendra dan Dewi. Tentu saja boleh. Hendra, keluar ke KTP-mu. Dan ini KTP-mu, Rini. Ibu Teti menyerahkan sebuah KTP pada Dewi. Apa aku bilang? Mereka benar-benar sudah mempersiapkan rencana mereka dengan sangat matang. Hingga soal KTP palsu saja, mereka sudah buat sebelum Pak Hartono dan pihak bank datang. Bu Teti menatapku sekilas. Ku tahu dia sedang menertawakanku. Sementara waktu, kami akan membawa berkas-berkas kalian ini untuk kami proses. Jadi tidaknya, nanti kami akan beritahu pada kalian secepatnya. Pak Hartono berdiri, disusul yang lain. Setelah berjabat tangan, orang-orang itu langsung pulang. Miliarder sudah di depan mata, tinggal tunggu waktunya saja. Sedangkan orang di luar keluarga kita akan meratapi nasibnya. Tatap Bu Teti ke arahku. Jangan berkhayal terlalu tinggi. Takutnya kalian tidak bisa mengendalikan diri. Cukuplah orang-orang yang ada di luar sana mondar-mandir tidak tentu arah. Jangan kalian tambah-tambah lagi. Maksud kamu, kami akan depresi setelah ini? Mungkin seperti itu nantinya. Saranku, persiapkan diri kalian baik-baik sebelum semua itu terjadi. Aku segera masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Hendra, sepertinya Rini punya senjata pamungkas untuk menggagalkan rencana kita. Coba perhatikan, dari awal dia tetap percaya diri kalau kita akan gagal menjual rumah dan tanah ini. Ucap Pak Herman. Mana mungkin dia bisa menggagalkan akte jual beli itu? Toh, semua surat-suratnya sudah berada dalam genggamanku. Kalian tenang saja, semuanya akan berjalan sesuai rencana. Ibu percaya padamu, Indra. Tapi jangan lupa bagian kami. Harus kami beri sesuai kesepakatan. Iya, Indra tidak akan lupa. Wi, persiapkan semua kebutuhanku. Aku mau mandi. Baik, Mas. Terdengar langkah kaki menjauh dari ruang tamu. Apa kalian yakin akan merestui hubungan Hendra dan Dewi setelah rencana ini berhasil? Ucap Pak Herman samar-samar tatkala Hendra dan Dewi sudah tidak berada bersama dengan mereka. Hus, jangan sampai Dewi mendengarmu. Bisa gagal total rencana kita. Balas Bu Teti ikut berbisik. Apa maksud dari semua ini? Setelah harta Rini berhasil kita kuasai, maka korban kita berikutnya adalah Dewi. Apa kamu lupa kalau lahan orang tua Dewi di desa juga luas? Dengan menikahkan mereka, maka dengan mudah kita kuasai harta orang tua Dewi. Dewi juga anak tunggal, sama halnya dengan Rini. Sekali mendayung, 2 pulau langsung bisa kita kuasai. Aku yang mendengarkan percakapan mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Bu Teti benar-benar perempuan yang memiliki pikiran jahat. Dia rela melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Ibu benar-benar jenius. Hanya bermodalkan Hendra, kita bisa menguasai beberapa aset dengan mudah. Lanjut Rudi. Makanya, kalau mau hidup enak, kalian harus menuruti apa kata ibu. Sudahlah, ibu mau keluar menemui teman-teman ibu. Tugas kalian sekarang awasi Rini dan Dewi. Jika ada hal yang mencurigakan dari mereka berdua, segera kabari ibu. Ibu Teti beranjak dari tempat duduknya dan melangkah pergi. Tidak terasa, 2 hari telah berlalu. Pagi itu matahari sudah menampakkan wajahnya di ufuk barat.
Suara ayam jantan dan kicauan burung-burung saling bersahutan menyambut datangnya pagi. Aku masih bermalas-malasan untuk keluar dari dalam kamar. Mumpung hari ini hari libur. Satu persatu kucek laporan Nisa yang dikirim lewat chat. Syukurlah, semuanya masih bisa dihandle Nisa dan teman-temannya dengan baik. Nak, ibu dan ayah berencana ke rumah kalian hari ini, sekalian mengajak kalian makan bareng. Notifikasi masuk, sebuah pesan singkat dikirim ibu padaku. Astaga, bagaimana ini? Kalau ibu dan ayah datang dan melihat keluarga Mas Hendra di sini, apa yang harus aku katakan pada mereka? Konsentrasiku kini buyar. Aku mondar-mandir ke sana kemari mirip penumpang yang ketinggalan bus. Sebelum kubalas pesan dari beliau, kubuka pintu kamar sedikit demi sedikit. Sama seperti sebelum-sebelumnya, keadaan rumah jam segini masih sepi. Aku berharap keluarga Mas Hendra tidak pulang semalam agar ayah dan ibuku tidak curiga kalau sekarang mereka sudah menetap di sini. Ternyata apa yang kuharapkan benar adanya. Mobil Mas Hendra tidak ada di garasi. Aku bergerak cepat merapikan ruang tamu. Setelah aku anggap cukup, aku kembali ke kamar dan mengirim pesan balasan dari ibuku. Semoga saja ayah dan ibuku tidak mengetahui semua yang terjadi dalam rumah tangga ini sebelum rencanaku tuntas membalas mereka. Aku kembali keluar kamar dan berencana menunggu di teras rumah. Ada sekitar 30 menit aku duduk di sana hingga sebuah mobil hardtop berhenti di depan pagar. Aku segera membuka pintu buat mereka, lalu menyalin tangan mereka satu persatu. Rumah kalian terlihat sepi. Mana suamimu? Tanya ayah. Mas Hendra lagi keluar. Katanya ada pekerjaan penting yang harus dia selesaikan. Ayo kita berangkat sekarang, sebelum hari semakin meninggi. Aku terpaksa berbohong untuk menutupi kejadian yang menimpa rumah tanggaku dengan Mas Hendra. Aku tidak mau mereka berdua ikut kepikiran atas apa yang kualami selama ini. Kenapa harus buru-buru? Ini juga baru jam berapa? Rini, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dari kami. Ayah menatapku cukup lekat, hingga aku tidak sanggup untuk menatapnya. Feeling ayah benar-benar selalu bagus, jika itu menyangkut tentangku. Selalu saja bisa membaca kalau aku dalam masalah. Rini, kenapa hanya diam? Atau jangan-jangan benar firasat kami selama ini, kalau kamu dan Hendra ada sesuatu yang kalian sembunyikan dari kami. Kini giliran ibu yang menginterogasi seperti polisi. Kami baik-baik saja kok. Mas Hendra benar-benar keluar untuk mengurus pekerjaan barunya. Ayolah, kita pergi. Rini sudah kepingin sarapan. Ku coba menarik tangan beliau, tapi keduanya bak patung. Berjalan saja tidak mau, apalagi bergerak. Hanya tatapan tajam saja yang mereka perlihatkan padaku. Ayah semakin curiga kalau kamu dan Hendra benar-benar ada masalah. Kami tidak akan pergi sebelum kami bertemu langsung dengan Hendra dan menanyakan langsung padanya. Ayo Bu, kita masuk dan kita tunggu Hendra di dalam. Kuikuti mereka dari belakang dengan berjalan sambil meremasi jari jemariku saling bergantian, sembari berdoa agar Mas Hendra dan keluarganya baru akan kembali setelah malam tiba. Setelah tiba di ruang tamu, keduanya langsung duduk. Tatapan mata mereka tidak lepas dari perabot rumah tangga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rini membeli perabotan baru rupanya. Kenapa tidak memberitahu ibu? Bukan Rini yang membeli, tapi mertua Rini. Tumben sekali mereka baik padamu. Ayah semakin curiga. Pasti ini ada sangkut pautnya dengan perempuan itu. Aku akan menghubungi Hendra dan segera menyuruhnya pulang. Jangan ayah, takutnya Mas Hendra sibuk. Ayah bisa mengganggu pekerjaannya. Cegahku saat ayah sudah mengeluarkan handphone dari dalam saku.
Mana yang lebih dia pentingkan, pekerjaan atau masalah rumah tangganya? Kamu diam dan biar ayah yang bicara dengannya. Ayah mulai mencari kontak Mas Hendra, lalu menghubunginya. Ada apa lagi orang tua itu menghubungiku? Mengganggu kesenanganku saja, teriak Mas Hendra dari kamar belakang. Ayah dan ibu sontak berdiri dan menatapku kaget. Keduanya berlari kecil ke arah kamar belakang. Kali ini Mas Hendra akan tertangkap basah oleh keduanya. Aku tahu kali ini mereka akan marah besar. Tapi mungkin ini cara Tuhan untuk memperlihatkan kedok Mas Hendra selama ini. Terus tinggalkan jejak agar penulis lebih bersemangat lagi. Terima kasih.